Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Fauzia dengan NIM 857031314. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan implementasi RPL pada mata kuliah bimbingan konseling di SD. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Dadah. DDD. Duk. Dadah. Ding. Duk. Set. Semangat. Hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memulai pembelajaran kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ada selfie. Iya. Ibu absen? Ahmad Asrori? Rifai? Dulo? Hadir. Dava? Hadir. Rohman? Fatar? Nafisa? Alfi? Ferry? Selvi? Halo. Hai. Nah, hari ini kita akan belajar ya materi bimbingan klasikal atau bimbingan konseling yang dimana temanya adalah tentang disiplin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian berpikir sebentar, apa sih makna dari disiplin? Ya, disiplin apa, ada yang tahu? Tepat waktu. Iya, disiplin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dari disiplin. Yang kedua, kalian bisa mengetahui atau bisa menerapkan perilaku disiplin. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan contoh perilaku disiplin baik di rumah ataupun di sekolah. Dan yang terakhir, kalian bisa memulai hidup disiplin atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui apa sih arti dari disiplin itu. Ya, jadi disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap aturan, waktu, serta tanggung jawab yang telah ditetapkan. Nah, orang yang disiplin itu melakukannya dengan tertib, teratur. Nah, tanpa harus disuruh. Di sini siapa yang kalau mau ngerjain PR harus disuruh sama orang tuanya? Ada? Ada. Jadi kalau kita mempunyai rasa sikap disiplin, nah nggak perlu disuruh, kita mengerjakan PR tanpa harus disuruh. Nah, itu kira-kira contoh di rumah atau di sekolah mengerjakan PR? Di rumah. Di rumah. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih contoh sikap disiplin yang ada di sekolah. Contohnya apa? Yang keras? Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, terus menaati peraturan. Nih, Ibu tanya, kalian masuk kelas jam berapa biasanya? 7.30. Iya, 7.30. Terus seragam yang digunakan di hari Senin ini pakai baju apa? Putih hijau. Ya, pakai baju putih dan bawa
Iya, nah itu contoh aturan yang ada di sekolah. Kita belajar disiplin itu dari hal-hal kecil. Selanjutnya apa lagi? Kalau contoh yang ada di sekolah lagi apa? Iya, betul. Mengerjakan tugas piket. Hari ini tugas piketnya siapa? Iya, tadi sudah menyapu? Sudah. Nah, itu contoh dari sikap disiplin. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, disiplin itu artinya apa? Mentaati peraturan tata tertib yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Kalau contoh sikap disiplin yang ada di rumah, contohnya adalah bangun tepat waktu. Kalau mau sekolah, bangunnya nggak boleh siang-siang. Kalian bangun jam berapa biasanya? Jam 6, jam 5. Nah, bangunnya harus lebih awal, nggak boleh begadang. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Siapa yang bangun tidur terus merapikan tempat tidur? Siapa yang malah males? Nah, jadi itu contoh-contoh kecilnya harus diterapkan. Terus yang ketiga adalah membantu orang tua. Nih kalau cewek-cewek biasanya yang bantu nyapu, membersihkan rumah ya, nyapu, nyuci piring. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa disiplin? Nah, ada beberapa cara supaya kita bisa jadi orang yang disiplin. Nah, yang pertama itu kita membuat jadwal harian. Nah, jadi sebelum kalian tidur, kalian harus pikirkan besok saya akan mengerjakan ini. Nah, saya harus bangun jam segini sampai jam segini. Saya sekolah, setelah pulang sekolah belajar, terus tidur, mengaji, malamnya belajar lagi atau apapun itu. Kalian buat contoh jadwal hariannya. Jadi hidup kalian lebih teratur. Enggak yang sehari mainan HP terus dari pagi sampai pagi lagi mainan HP terus. Nah, itu contoh disiplin atau bukan? Bukan. Jadi harus dibagi. Kapan waktu kita bermain, kapan waktu kita belajar, istirahat, itu harus dibagi. Selanjutnya kita akan belajar nih, kita akan mengetahui apa sih manfaatnya kalau kita jadi orang yang disiplin. Manfaatnya adalah membuat hidup kita lebih teratur. Yang pertama, membuat lebih teratur. Yang kedua, bisa membantu kita menggapai cita-cita. Nah, jadi kalau dari kecil sudah disiplin, insya Allah besarnya nanti bisa lebih mudah menggapai cita-cita. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat penting. Yang keempat, membentuk kebiasaan baik. Nih, kalau hari ini sampai seterusnya, misalnya sampai 7 hari kita laksanakan kebiasaan baik, ya. Kita coba sholat 5 waktu. Insya Allah di hari berikutnya kita bakal rajin sholat 5 waktu. Jadi perlu dibiasakan. Selanjutnya yang kelima adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, orang yang disiplin itu biasanya disukai gurunya, disukai banyak temannya. Nah, terus bisa dapat kepercayaan dari orang lain. Orang-orang pada seneng temenan sama kalian karena kalian jadi orang yang disiplin. Setelah Ibu jelaskan tentang disiplin, sekarang Ibu akan adakan kuis atau tanya jawab ya, untuk mengukur kemampuan kalian. Sudah paham belum yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi? Nah, nanti yang bisa jawab boleh angkat tangan ya, atau langsung dijawab dengan tegas, dengan keras ya. Apa yang dimaksud disiplin? Ini ada pilihan ganda ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud disiplin? A. Bermain sepanjang hari. B. Sikap taat terhadap aturan. C. Tidak peduli aturan. D. Melanggar tata tertib. B tadi apa? Sikap taat terhadap aturan. Itu arti dari disiplin. Pertanyaan kedua,
tidak mengerjakan tugas. C. Memakai seragam lengkap. D. Bermain saat guru mengajar. C. Apa C tadi? Memakai Seragam lengkap. Pertanyaan ketiga. Salah satu manfaat dari disiplin adalah A. Hidup menjadi kacau. B. Dijauhi teman. C. Membantu menggapai cita-cita. D. Menjadi malas. C. Sebutkan apa jawabannya tadi? Pertanyaan terakhir. Cara memulai disiplin dapat dilakukan dengan A. Menunda pekerjaan. B. Membuat jadwal harian. C. Melanggar aturan. D. Bermalas-malasan. Jadwal harian. Itu kuisnya ya. Alhamdulillah kalian sudah mampu menjawab kuis-kuis dari Ibu, yang artinya kalian sudah paham apa makna dari disiplin atau sudah paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, setelah dari ini jangan cuma kalian tahu teorinya saja, tetapi harus belajar menerapkan sikap disiplin. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya silakan pimpin doa. Yang beramal. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua dan semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.